Banyak orang tua itu berpikir gigi susu itu hanya gigi sementara. Benar, itu tidak salah. Tapi kita nggak bisa sekedar, ngeliat giginya udah tumbuh kok, udah aman bagus. Nggak bisa gitu. Bukan makin kencang, makin bersih. No. Selamat datang di Podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat, semoga ini sehat seperti biasa. Dan setiap ketemu dengan saya pasti sudah ada dalam acara Podcast Dinkes. Untuk hari ini kita akan bahas tentang kesehatan gigi pada anak. Nah ini jadi orang tua mungkin biasanya kalau baru punya anak tuh fokusnya pada pertumbuhan, mungkin tinggi badannya, berat badannya, kadang-kadang mungkin di kesehatan giginya tuh tidak jadi fokus utama. Padahal ini juga sama penting untuk diikuti perkembangannya. Nah, untuk mengulas kepentingan apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam merawat kesehatan gigi pada anak, di sebelah saya sudah ada Dr. Andia Karissa Putri, spesialis gigi anak. Dokter, apa kabar hari ini, dokter? Baik Mbak Ira. Selamat pagi. Pagi ya. Siap. Dokter, biasanya kita akan ada fakta dan mitos. Oke. Nanti kita bacakan ada 5 fakta dan mitos. Nanti Dokter Andia jawab fakta atau mitos. Setelah itu kita bahas satu persatu ya. Oke, siap. Siap ya, Dok ya. Oke, yang pertama, dokter, fakta atau mitos gigi susu tidak penting karena akan tanggal? Mitos. Kita lanjut dulu. Iya. Yang kedua, dokter, fakta atau mitos gula jadi penyebab gigi lubang pada anak? Mitos. Buat ibu-ibu yang sering melarang anaknya untuk tidak boleh makan gula atau permen, perlu dengerin nanti kata dokter Andia. Yang ketiga, dokter, fakta atau mitos fluoride itu baik untuk mencegah gigi berlubang pada anak? Fakta. Fakta ya. Nanti kita tanya fluoride itu apa dan kandungannya tuh di mana, bisa kita cari tahu. Dan mungkin kalau ada ambang batasnya ya, Dok ya? Ada ya. Oke, nanti kita cari tahu. Yang selanjutnya, dokter, yang fakta keempat, fakta atau mitos menyikat gigi lebih keras dapat membersihkan gigi lebih baik? Mitos. Oh, mitos ya. Jadi kalau kita mau gosok gigi sekencang apapun belum tentu bersih ya, Dok ya. Ada tekniknya nanti ya, Dok ya. Betul. Oke, kita cari tahu ke dokter Andia. Yang terakhir, dokter, fakta atau mitos anak-anak wajib ke dokter gigi sebelum gigi tumbuh lengkap? Fakta. Fakta ya, berarti emang kita harus rutin ke dokter gigi. Ini sudah selesai, dokter, fakta dan mitosnya yang kelima, tapi kita tinggal bahas satu-satunya. Gigi susu ini tuh fungsinya untuk apa, Dok? Kenapa dia penting untuk anak-anak? Gigi susu, basically gigi susu sama gigi tetap memang sama-sama kita ada fungsinya. Jadi selain untuk estetik ya, jelas kalau estetik kan kita kalau nggak punya gigi ya aneh juga ya. Estetik sama fungsional. Fungsional tuh bisa fungsional berbicara, fungsional mengunyah. Jadi basically gigi susu sama gigi tetap sebenarnya sama-sama fungsinya sama-sama penting. Nah, cuman banyak orang tua itu berpikir gigi susu itu hanya gigi sementara. Benar, itu tidak salah. Sementara karena nanti di usia 6-12 tahun itu pasti akan berganti ke gigi tetap. Nah, tapi ini yang banyak persepsi orang tua yang harus kita lebih jelaskan ya. Jadi gigi susu itu pentingnya kenapa sih? Ya, gigi susu itu adalah guidance. Jadi dia itu adalah guidance dari gigi tetap. Kalau kita mau gigi tetapnya sehat, gigi susu itu harus sehat. Sesimpel itu aja. Jadi misalnya gini, gigi susu itu biarin aja, nanti ada bolong lama-lama dari kecil besar sampai akhirnya giginya habis sampai gripis. Apa sih efeknya ke gigi tetap? Nah, kalau kita bahas perkembangan tumbuh kembang dalam mulut itu, kalau misalnya kita buka tulangnya, kita lihat dari ronsen, gigi susu itu di bawahnya lagi berkembang gigi tetap. Jadi gigi dari sejak anak itu lahir, gigi tetap itu udah mulai berkembang. Entah itu mulai perkembangan mahkota, perkembangan akarnya, pulpa itu lagi berkembang. Apa yang terjadi kalau gigi susu itu dibiarkan? Kalau misalnya dari dari gigi berlubang didiemin lama-lama kan terjadi infeksi. Bakteri itu masuk ke dalam. Apa yang terjadi dengan bakteri masuk ke dalam? Terjadilah infeksi. Nah, infeksi ini bisa mempengaruhi perkembangan gigi tetap yang sedang berlangsung. Jadi efeknya bisa macam-macam. Bisa perkembangan si gigi tetapnya jadi nggak bagus. Nggak bagus itu bisa strukturnya jadi tidak sempurna, bisa tumbuhnya bisa delay itu jadi lebih lama, telat, bisa lebih cepat juga bisa.
Terus yang penting sebenarnya lebih ke persepsi, memang benar gigi susu itu gigi sementara, tapi harus tetap dijaga. Kalau kita mau gigi tetapnya sehat, bagus tumbuhnya, gigi susunya harus dijaga, harus dirawat. Oke, berarti daily sejak emang bayi gigi juga harus Betul, perhatikan dok guidance. ya. Biasanya sampai usia berapa sih dok gigi susu tuh semua tanggal? Gigi susu mulai tumbuh itu di sekitar usia 6 bulan. Normalnya 6 bulan ya. 6 bulan baby sampai sekitar usia 3 tahun itu diharapkan gigi susunya sudah tumbuh semua. Ada 20 gigi susu. Nah, nanti di usia mulai 5-6 tahun, biasanya nanti gigi susu itu mulai satu-satu berganti ke gigi tetap. Sampai usia 12 tahun. Jadi makanya kita bisa bilang di usia 6 sampai 12 tahun itu adalah periode gigi bercampur atau mixed dentition. Jadi usia, karena perkembangan atau tumbuhnya gigi kan ada usianya, tidak langsung semua brek gitu semua tumbuh. Jadi di usia 6 sampai 12 tahun itu adalah periode gigi susu mulai berganti satu-satu menjadi gigi tetap. Nah, di usia 12 tahun diharapkan semua giginya sudah gigi tetap. Gigi tetap semua ya. Tadi kebetulan saya kan belum jadi mom, jadi nggak bisa merhatiin anak itu pada saat dia ada perubahan dari gigi susu ke gigi tetap, apakah giginya itu memang copot yang berarti dia copot baru nanti gigi tetapnya naik gitu ya dok ya? Gigi tetapnya keluar. Jadi pada saat perkembangan gigi tetapnya udah mulai sempurna, udah mulai akarnya udah mulai kebentuk, dia akan jadi kayak naik dorong si gigi susu. Makanya gigi susunya goyang karena dia kedorong tanda kutip sama si gigi tetap yang mau keluar. Nah, begitu dia goyang makin goyang lepas, keluarlah kayak gitu. Nah, ini jadi problem juga dok. Satu, tadi ketika goyang-goyang kan ada kadang anak itu udah tinggal copotnya, jadi tarik aja, itu jadi bahaya nggak dok? Satu, yang kedua mempengaruhi gigi tetapnya jadi tumbuh bagus nggak dok? Gini, gigi goyang itu kita harus lihat dulu goyangnya karena apa. Karena bener. Paham dok. Terus jadi kalau goyang itu benar-benar goyang fisiologis. Goyang fisiologis itu adalah goyang yang disebabkan karena memang fisiologis gigi tetapnya akan keluar. Nah, itu normal aja. Jadi malah justru dipakai makan terus banyak dipakai oleh anaknya makan yang keras, misalnya intinya dipakai makan, dia lepas diri malah bagus. Malah bagus. Tapi kalau yang perlu diperhatikan, kalau gigi itu goyang terus tapi si gigi tetapnya udah keluar tuh, jadi kayak sundulan. Jadi artinya gigi tetapnya udah kelihatan nongol tapi gigi susunya nggak lepas-lepas. Nah, biasanya itu kan karena anak-anaknya takut dipakai makan. Kalian kita juga ngerasain dulu kalau kita goyang kan dipakai makan sakit ya. Iya, jadi malas. Bener. Terus bingung. Nah, kalau sudah sundulan seperti ini yang harus cepet-cepet ke dokter gigi, cepet-cepet dibantu ambil si gigi susunya. Jadi nggak bisa dipaksa copot aja gitu dok ya. Kadang orang cari simpel, kadang-kadang ada orang tua yang begitu kan dok. Nggak boleh ya dok ya? Iya boleh aja, tapi kan sakit ya kalau anaknya. Kalau dokter gigi udah pasti painless, nggak ada sakit. Tuh, digaransi sama dokter gigi bahwa tidak akan ada sakit ya. Nggak boleh sakit. Jadi itu untuk orang tua kalau memang sudah ada fase anak-anak mulai pertumbuhan gigi, kalau goyang jangan asal cabut bun ya, bawa ke dokter gigi, itu bahaya ya. Terus dokter masih di sini juga tadi saya gigi tadi berarti penjelasan dari gigi tumpuk ya dok ya? Ya, gigi bertumpuk, gigi tetap. Ada nggak sih, saya pernah punya teman gitu giginya tuh 2 sampai dewasa, yang kata gigi gingsul itu tumpuk nggak sih dok? Gingsul. Jadi dia tuh ada gigi yang agak keluar sendiri. Nah, betul. Apakah itu tuh sebenarnya dulu gigi tumpukan? Bisa jadi itu, bisa jadi gini, kalau pengertian gingsul tuh kan kayaknya gigi tuh yang nongol lebih ke depan. Iya, tapi satu doang, betul ya dok. Betul. Nah, itu tuh biasanya bisa macam-macam, benar. Bisa terjadi karena dulunya sundulan. Jadi otomatis dia tumbuhnya agak lebih ke depan atau lebih ke belakang bisa. Atau bisa juga memang gigi itu dari sananya memang posisi benihnya memang udah mengsle. Jadi bukan gimana ya? Jadi kan kita nggak tahu nih. Kayak anak-anak nih umur 7-8 tahun, giginya bagus semua gigi susunya, susunannya rapi banget. Nah, tapi kita kan nggak bisa tahu gigi tetap yang lagi di dalamnya, di bawahnya itu seperti apa susunannya. Biasanya kita bisa lihat lewat ronsen. Nah, itu ada yang misalnya memang pembentukan benihnya emang ada miring ke sini, miring ke sana atau ke sana. Nah, itu faktor-faktor yang tidak bisa kita ketahui
Apa maksudnya? Kenapanya ya? Ya bisa Oh. jadi begitu, bisa jadi gingsul karena si tadi sundulan juga bisa. Tapi gingsul bukan permasalahan, atau aku nggak tahu ya, gingsul itu jadi permasalahan kesehatan gigi nggak sih dok? Ya, bisa jadi permasalahan. Yang pertama, yang jelas estetik. Estetik kan jelas ya. Tapi kadang-kadang ada yang bilang jadi lebih Jadi manis. manis gitu. Nah, yang kedua adalah dengan gigi gingsul itu kan arti giginya crowding. Oh iya, Crowding itu giginya kan posisinya jadi nggak bagus. Nah, otomatis pembersihannya pasti tidak bisa maksimal. oh iya Itu juga udah ya, benar. pasti. Kalau bayangin kalau giginya dia bertumpuk seperti ini, kita nyikat kadang-kadang Nggak kelihatan. jadi posisi yang dia ketumpuk itu otomatis kita tidak bisa menjangkau. Apalagi kalau di anak-anak ya. Kalau Ya, anak-anak kan awareness-nya agak belum kurang ya. belum ini. Oke, begitu. Jadi permasalahan pas jadi bolong, jadi karang, jadi apa? Jadi ya Hmm. sebisa. Oke, mumpung masih di karang dan bolong Betul, di betul, fakta dan betul. mitos ini ya dok ya. Hmm. Tadi ada nggak sih dok punya kasus yang misalkan anak-anak dia memang mungkin masih gigi susu tapi dia udah pada lubang hitam-hitam, itu kenapa ya dok ya? Iya, Itu kenapa ya dok ya? itu tuh kalau orang tua banyak bilang, dok gigi anak saya gripis. Iya, Gripis bener ya, sering kan gigis Gigis. atau gripis. kalau orang Jawa bilang gerikis dok. Grigis, oh Iya, iya, bener ya? grigis ya. Itu bahaya Gigis. juga atau gimana dok harusnya? Bahaya. Oh, Jadi gigis itu atau giginya gripis abis itu tuh karena giginya bolong. Jadi giginya itu udah bolongnya parah banget sampai giginya abis. Jadi awalnya tuh pasti ya, awalnya gigi yang gigis-gigis tuh awalnya dia cuma bolong kecil. Bolong kecil, lama didiemin kan, ya diemin, nggak ada sakit soalnya. Oke. Kan anaknya nggak ngeluh sakit, didiemin lama-lama makin besar giginya. Jadi Makin habis habis. ya? Bisa patah, jadi rapuh kan. Rapuh, patah, habis. Udah jadi item-item, udah habis. Nah, ini kan masih gigi susu ya, jadi perlu treatment, maksudnya gini, karena tadi kita balik lagi kayak nanti juga akan tumbuh gigi yang Betul, tetap gitu. betul, Sedangkan betul. kalau kita treatment ini kayak ya udah mau ada gigi baru nih, baiknya gimana dok kalau kayak gitu? Tetap harus dirawat dong. Oke. Sesuai dengan, jadi kita analisa dulu. Makanya pentingnya ke dokter gigi itu kita lihat dulu, kita periksa dulu, kita diagnosis dulu, kita treatment plan. Jadi gini, gigi yang gigis, kita lihat kondisinya seperti apa klinisnya. Kalau dia masih bisa memungkinkan untuk kita rawat dan kita tambal, harus dilakukan. Oh, tambal gigi anak-anak ada ya dok ya? Tambal, betul. Tapi perawatan dulu ya. Jadi makanya kita harus lihat dulu kondisi klinisnya seperti apa, diagnosisnya bagaimana, baru dilakukan. Nah, kalau misalnya memang kondisi gigisnya benar-benar sudah sisa akar yang ya udah nggak ada apa-apanya, jadi udah tinggal gusi, ya itu udah nggak bisa diapa-apain, emang harus dicabut. Ini jangan yang penting ininya ya, jangan didiemin. Jangan didiemin, karena itu tadi, gigi susu adalah guidance gigi tetap. Mau gigi tetapnya bagus, gigi susunya harus dirawat. Bagus dulu ya. Begitu. Jadi tadi sudah diperjelas ya sama dokter Andrea kalau memang gigi susu ini guidance untuk membuat gigi kita lebih bagus dan lebih sehat ya. Betul. Jadi harus pondasinya harus kuat dulu loh. Betul. Kalau pondasinya nggak kuat, udah gigi tetapnya nggak bagus ya. Jadi memang harus rajin ke dokter. Nanti harusnya nyambung ke fakta yang kelima ya dokter. Tapi kita ke fakta dua dulu dokter. Tadi gula itu jadi penyebab gigi lubang. Mitos. Ternyata enggak fakta ya dokter. Ya sebenarnya ya gini. Dari kecil soalnya biasa di brainwash. Kamu kalau makan, iya benar. Kan, aku dulu gitu. Iya kan. Sebenarnya gini sih, anak-anak itu kalau saya nggak pernah ngelarang anak-anak untuk makan makanan manis, misalnya kayak coklat. Ya itu kan enak ya, saya juga doyan. Katanya juga kalau mengkonsumsi coklat itu bikin kita tambah pinter dan bahagia ya dok ya. Jadi gini, makanan manis atau makanan yang lengket itu memang salah satu faktor, benar, itu benar. Salah satu faktor penyebab giginya bisa berlubang. Tapi ada yang bisa kita lakukan biar tidak terjadi berlubang. Gimana itu dok? Nah, pertama oral hygiene. Ini yang paling nomor satu. Nomor satu tuh oral hygiene. Pembersihan gigi. Sikat gigi aja. Kuncinya sikat gigi di rumah. Kalau sikat giginya benar, dari frekuensi sudah benar, sehari 2 kali, pagi sama malam hari. Terus kemudian yang penting lagi adalah caranya. Banyak orang tua bilang gini, dok, aku tuh sikatin gigi anak udah sampai 3 kali, 4 kali setiap kali makan, saya sikatin. Kenapa giginya masih bolong? Nah, mungkin adalah caranya belum maksimal. Nah, ini yang kita harus biasanya nanti kalau datang ke dokter gigi ya, misalnya datang nanti kita pasti jelasin kalau dokter gigi caranya gimana sih. Kadang-kadang nyikatin gigi anak tuh tricky banget. Entah itu anaknya
95% anak-anak nggak ada yang mau sikat gigi. Kalau Iya. disikatin pasti nggak mau, entah itu nangis, teriak-teriak, lari, dikejar. Nah, tapi itu tidak jadi alasan. Jangan dijadiin alasan anaknya nggak mau sikat gigi, karena setiap kali datang ke dokter gigi saya selalu dengar, dok anaknya nggak mau sikat gigi dok. Aduh, sama kayak misalnya gini, anaknya nggak mau sekolah, terus apa nggak disekolahin? Iya juga ya, bener nah. Kan? Jadi Gitu, Mams. jangan dijadiin alasan anak tidak mau sikat gigi, jadi anaknya tidak sikat gigi. Disiplin. Kita harus cari celahnya. Setiap anak tuh beda-beda. Iya. Bisa jadi kita bisa pakai dengan cara role model, bisa dengan cara distraction, bisa dengan cara Bermain mungkin ya dok. tell show do. Jadi bisa dengan cara bermain. Jadi jangan hanya menyuruh anaknya terus anaknya nggak mau, ya udah deh. Jadi dibikin mungkin jadwal gosok gigi bersama dengan Betul. papa dan mama Pakai sebelum reward. tidur. Betul, itu bisa. Reward. Oh ya. Bikin reward. kayak list dalam sebulan, sehari 2 kali. Kalau ini semua udah dibintangin, nanti dapat apa. Jadi memotivasi anak. Kita sebagai orang tua itu role model ya. Jadi ibu-ibu Banyak juga jangan caranya. nyuruh doang gitu kan. Kesel juga kita kalau disuruh doang tapi kagak ada yang kita contoh ya. Nah, yang penting tadi caranya. Ada tipsnya nggak dok? Sebenarnya cara itu intinya aja Iya. secara singkat aja ya, kalau itu panjang mah. Jadi intinya sikat gigi itu adalah membersihkan seluruh permukaan gigi, tidak hanya bagian depan atau belakang, tapi permukaan-permukaan yang terutama deket gusi. Iya. Sering banget anak-anak kalau sikat gigi itu ya, biasanya kalau disikatin sama mamanya atau itunya, bibirnya nggak mau diangkat, udah gini. Jadi otomatis kita nyikatin tuh hanya ya kira-kira aja lah, nggak kelihatan kan gitu. Maksudnya yang penting udah ada busanya, nih sudah belakang udah gitu. Harus dilihat seluruh permukaan gigi, permukaan deket langit-langit, deket lidah, deket pipi, deket bibir, semua itu harus kena. Sebenarnya prinsipnya itu, tapi untuk detailnya nanti kalau ke dokter gigi kita jelasin. Oh, jadi harus memang datang ke dokter Andia praktek ya. Aku tadi belum jelasin lagi dokter Andia prakteknya di mana, bisa nanti kunjungin di Kids Smile Family Dental atau di Hermina Banyumanik ya. Nanti dicatat jadwal prakteknya. Jadi pada saat ke dokter gigi memang diberikan pasti teknisnya untuk bagaimana cara. Saya pasti kasih, pertama saya cek dulu oral hygiene seperti apa. Biasanya tuh pemeriksaan saya cek dulu, screening dulu, bolongnya ada berapa, oral hygiene seperti apa. Nah setelah itu baru saya jelaskan edukasi tentang cara sikat giginya, frekuensinya, terus ya mungkin keluh kesah orang tuanya gimana, ini gimana gitu ya. Nanti baru setelah itu saya beri edukasi. Jadi nanti di situ saya jelasin banget apa sih biasanya sikat gigi bagian mana yang perlu diperhatikan. Tadi soal oral hygiene. Jadi dokter bisa, saya perlu screening dulu oral hygiene-nya anaknya. Iya, betul, itu betul banget. Maksudnya untuk tahu screening oral hygiene itu cuma A aja, terus ini kelihatan setiap harinya cuma sekali doang sikat gigi atau gimana tuh? Kelihatan ya dok ya? Dari apa nih dok? Penasaran. Iya, itu hanya kita. Oh ya dokter ya? Oh soalnya lama, kita mau curi-curi ya, nggak bisa ya? Biasanya kita lihat dari pertama kondisi dalam mulut itu berapa banyak karies yang gigi berlubang yang ada. Berapa banyak, kemudian plaknya. Jadi plak itu salah satu indikasi. Jadi kita bisa cek seberapa tebalnya plak. Kita kelihatan kok yang nggak sikat gigi bilang udah sikat gigi tadi pagi, tapi plaknya setebal itu tidak mungkin. Jadi kelihatan. Jadi dokternya lebih pintar kan? Lebih pintar ya, karena udah dibekali ilmu, sekolahnya juga lama guys ya. Ya jadi udah sikat gigi sehari sampai 3 kali tapi plaknya gitu ya. Tapi intinya sih gini. Mungkin benar, bukan berarti salah, bukan berarti mungkin bohong, enggak, mungkin benar, tapi caranya itu. Jadi salah satu faktor bukan hanya frekuensi, caranya itu yang nanti kita dokter gigi pasti kita ngajarin. Kadang-kadang yang miss itu kan bener-bener kita cuman ngelihat anak-anak tuh bubble busanya aja, tapi nggak dilihat plak deket gusi. Nah itu kelihatan pada saat kita screening tuh kelihatan plak. Jadi salah satu indikasi dan itu menjadi salah satu kita bisa tahu treatment plan ke depan. Karena yang anak-anak yang resiko kariesnya lebih tinggi, beda penanganannya sama anak-anak yang resiko kariesnya lebih rendah. Ya, itu nanti treatment plannya beda. Dok, jadi saya juga penasaran gitu untuk soal menyikat gigi ini. Betul. Berarti anak bayi pun sebenarnya sudah diperkenankan untuk disikat gusinya ya dok ya? Gusinya sama lidah harus. Mulai dari usia berapa dok disarankan? Mulai dari baby, sebenarnya dari sejak awal dia mulai menyusui, dibiasakan nyikat lidah.
Kan belum ada giginya kan, masih baru bisi ya? baru menyusui terus kan, sikat lidahnya. Kadang-kadang susu yang nempel di lidah pun kadang-kadang kelihatannya lidahnya suka putih-putih kalau susu. Putih-putih kayak gitu. Nah itu kan juga kadang-kadang jadi bau mulut, jadi apa? Jadi tetap sikat lidahnya pelan-pelan ya, bukan Digosok digosok-gosok. ya. Kan sekarang udah ada sikat yang Betul, itu ya. betul. Jadi pakai apa simple pakai kasa steril, dililit di jari, terus dicelup apa air Air hangat. matang, air Oh. hangat, air matang, terus di iniin ke Lidah ya? lidah sama gusi. Fokus langit-langit juga nggak, Dok? Ya boleh, Oh. pokoknya ngebersih dan itu memberikan apa ya kebiasaan. Jadi anaknya jadi nantinya nggak terlalu susah karena dia sudah terbiasa setiap hari. Ya, Dibersihkan ya. betul. Oh, tadi menjaga oral hygiene-nya salah satunya dengan seperti ini ya, Dok, Iya. dari kecil. Membentuk good habit itu yang penting juga buat anak-anak. Biasakan sikat gigi sehari 2 kali karena yang nggak biasa, yang nggak rutin, itu pasti anaknya nggak mau. Jadi gini, kalau anak-anak itu adaptasinya pinter banget. Anak-anak itu membentuk suatu kebiasaan itu lebih mudah dibandingin kita yang Udah udah tua besar. ya. Kalau udah tua. Jadi kalau masih kecil itu kita biasanya terus, walaupun dia nangis apa terus nanti kalau dia sudah bisa ngomong, dia nanti ada sesuatu yang ketinggalan sebelum tidur. Mah belum sikat gigi. Malah dia yang ngingetin. Oke. Karena udah terjadi terus setiap hari, itu udah jadi good habit. Dia membentuk good Betul, itu yang habit. penting juga buat anak-anak. Oke, tadi mungkin bikin jadwal khusus ya, Dok ya. Salah satu triknya ya, jadwal khusus menggosok gigi sebelum tidur bersama papi dan mami gitu. Mama dan papa. Iya gitu ya. gitu. Itu mungkin salah satu tipsnya ya, Dok ya. Iya. Oke, tadi ya kayaknya mungkin cukup ya untuk pembahasan masalah gula ini, bahwa memang Oral tadi hygiene lebih penting ya, oral daripada hygiene-nya ya untuk gula ya. Gula artinya boleh, tapi selama kita tahu caranya. Jadi kayak misalnya nih, abis makan makanan yang manis, lengket kayak coklat, permen itu kumur. Ajarin anaknya untuk berkumur air minum. Paling enggak jadi si coklat, permen itu yang nempel di permukaan gigi itu bisa kebilas larut dulu ya. kebilas itu. Sama kalau bisa ngemil itu di jam-jam jam makan besar. Jadi tadi yang jadi bahasa. Iya, Seru banget ini. jadi kalau bisa ngemil itu boleh, nggak masalah kalau bisa hampir berbarengan dengan jam makan besar. Pada saat setelah selesai makan, kondisi dalam mulut itu nanti istilahnya kondisi asamnya itu nanti otomatis akan membalik tapi butuh proses. Tapi kalau kita makan besar 2 jam lagi ngemil, 3 jam lagi makan besar, nah kondisi dalam mulut itu akan selalu jadi asam. Nah kalau itu mempermudah proses terjadinya karies, yaitu demineralisasi email gigi. Jadi kalau mau ngemilnya barengin sama jam makan besar. Abis itu kumur-kumur yang banyak. Kalau mau sikat gigi ya boleh, cuman kayaknya ribet ya abis setiap kali makan sikat gigi kan. Kumur aja, ajarin dia kumur. Abis itu bisa diminum, ditelan ya nggak apa-apa. Cuman biasain dia kumur. Jadi otomatis nanti kondisi dalam mulut itu jadi lebih jadi pH-nya ada kembali ke normal dalam waktu tertentu, kemudian nanti akan asam lagi ketika pada kita saat makan lagi. Jadi kita perlu semacam mengistirahatkan kondisi rongga mulut kita gitu ya. Jadi nggak gampang karies. Iya, itu berarti anak-anak yang memang ngemil aja itu memang lebih punya faktor risiko jadi lebih banyak gigi kariesnya ya, Dok ya. Risiko kariesnya ya. Iya. Risiko kariesnya akan lebih tinggi ya. Oh gitu. Jadi ini Mams hati-hati ya. Anakku enggak makan, tapi mungkin jadi dilema, Dok, gue anakku nggak gendut-gendut nih, gue kasih makan aja dia tiap hari. Ternyata juga ada faktor, mungkin dia menggendut tapi mungkin ada faktor resiko lainnya ya di gigi ya, Dok ya. Iya, banyak ada juga yang datang tuh bilang gitu, Dok, padahal anak saya tuh nggak suka permen, nggak suka ini, nggak suka coklat, tuh anak giginya berlubang. Ya kita lihat lagi dievaluasi kenapa ya? Oh, mungkin sikat giginya yang nggak benar, mungkin frekuensinya atau caranya atau apa, kan itu banyak, atau mungkin struktur giginya memang rapuh, memang ada kelainan struktur gigi, itu juga mungkin. Jadi penyebabnya banyak banget. Jadi resiko karies, tapi kita sebisa mungkin kita kurangin satu-satu nih gitu. Jadi mencoba membuat gigi susunya itu sehat. Dan yang bisa tahu itu karena apa dan bagaimana penyebabnya itu hanya dokter gigi ya. Jadi jangan self diagnose ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang suka gitu. Betul. Jadi tetap bawa anak Anda ke dokter gigi. Sekali. Dokter tadi
menarik pembahasan di fakta mitos kedua ini tentang hmm, gula, dan tadi juga ada ya informasi baru bahwa kita sebaiknya kalau makan, mungkin itu berlaku juga untuk orang dewasa ya. Iya, Ketika betul, makan kalau betul. bisa jadi satu aja Heeh, sekalian heeh. gitu biar nggak Itu benar. ngurangin cemilan. Oke dokter, kita ke fakta dari mitos yang ketiga. Tadi fluoride baik untuk mencegah gigi lubang pada anak. Ternyata fakta. Tapi mungkin perlu kamu dijelaskan dulu ya dokter ya. Fluoride itu untuk apa dan ada di mana fluoride bisa kita dapatkan? Jadi fluoride itu sebenarnya salah satu bahan bagus banget untuk pencegahan preventif. Preventif itu artinya gini, dia bagus untuk memperkuat email gigi. Jadi gigi itu ada lapisannya. Lapisan paling luar itu namanya email atau enamel gigi. Nah, enamel gigi ini adalah pertahanan pertama gigi bolong itu dari enamel, kan yang paling kuat tuh dari enamelnya. Nah, si fluoride ini fungsinya adalah untuk memperkuat lapisan enamel ini. Jadi dia ada reaksi membentuk, jadi intinya si enamel ini jadi lebih tahan lah, intinya melindungi si enamel ini. Nah, fluoride ini ada dua. Jadi intinya yang pertama biasanya harus ada dalam pasta gigi anak-anak. Walaupun anak-anaknya belum bisa kumur, yang sekarang nih, jadi sudah ada aturan dari FDA sekarang tuh, zaman dulu banget itu kalau anak belum bisa kumur yang masih baby atau apa, jangan kasih pasta gigi yang fluoride, itu dulu ajaran dulu. Nah sekarang sudah dianjurkan untuk sejak gigi itu tumbuh sudah pakai pasta gigi fluoride. Aman gak sih dok? Takutnya nanti kalau ketelan gini. Aman. Sejauh aman, tapi ini ada tapinya. Penggunaannya seberapa banyak intinya itu. Nah, kalau misalnya sehari satu pasta gigi habis ya jadi bahaya. Jadi penggunaan pasta gigi itu yang baik, yang bener tuh kayak apa sih? Jadi kalau anak-anak ya masih usia kecil banget, biasanya sebesar biji beras. Kecil, bukan biji jagung ya. Jagung iya kalau udah dewasa, gede ya. Udah gede pakai sebesar biji. Jadi sebesar biji beras aja, habis itu diratain di permukaan si sikatnya, baru sikat gigi. Jadi intinya cukup segitu, gak usah kayak di iklan-iklan ya kamu. Iya, sebanyak gitu ya. Nggak perlu. Itu kalaupun ketelan masih aman, dijamin aman seaman-amannya. Selama udah, jadi kan kadang-kadang ada yang bilang anaknya suka banget pasta gigi jadi diemut-emut abis. Oh, ada yang begitu ya? Wah, ada yang suka banget diemut-emut abis. Ini enggak. Jadi cukup segitu aja, disikat, terus anaknya ditelan, enggak apa-apa. Aman. Sejauh penggunaannya hanya sebesar itu aja sehari, setiap kali sikat gigi cukup. Jadi ada yang dulu pernah ada yang bilang fluoride tuh bikin anaknya jadi apalah sakit apa merusak. Kalau dulu malah lebih rusak sama sekali enggak. Gitu. Jadi aman, nggak perlu khawatir anaknya nggak bisa kumur, nggak bisa ketelan nggak apa-apa. Selama penggunaannya benar itu tadi yang saya bilang. Sebesar biji beras diratain di permukaan sikat, terus sikat gigi, udah kumur-kumur air mateng, air minum, biasa ya. Ketelan juga nggak maksudnya nggak jadi bahaya selagi tadi ada takaran. Nah, satu lagi adalah fluoride yang diaplikasikan di dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Itu sebenarnya cuma screening. Gimana sih? Kadang-kadang ada bolong-bolong yang nggak kelihatan. Nah, kalau giginya sehat, nggak ada apa-apa, bagus, ini bersih, udah. Hanya pembersihan sama aplikasi fluoride itu. Nah, fluoride ini beda sama fluoride yang di pasta gigi yang dipakai sehari-hari di rumah. Fluoride ini memang dianjurkan 6 bulan sekali untuk pencegahan gigi berlubang, ke dokter gigi itu diaplikasikan. Jadi beda, tapi sebenarnya sama fluoride, cuma beda kandungan, beda ininya beda gitu. Jadi harus diwajibkan 6 bulan sekali. Dan satu lagi yang perlu saya jelaskan, fluoride itu adalah salah satu bentuk preventif atau pencegahan. Tapi bukan berarti gigi itu jadi anti karies. Itu, jadi kadang-kadang orang tua mikir, udah dikasih, udah dilapis, udah dikasih fluoride, nggak bikin bolong lagi. Oh, masih ada faktor resiko. Betul. Ya sama kayak kita minum vitamin C, biar nggak gampang flu, ya tetap aja bisa flu. Benar. Jadi analoginya gitu ya, Lur ya. Tapi tadi yang dioleskan oleh dokter itu memang berarti
bentuk cairan kah atau gimana dokter? Iya, bentuk kayak pasta. Biasanya kayak Oh, kayak dioles odol. aja gitu ya? Kayak pasta diolesin. Biasanya setelah kita brushing, kita bersihin oral profilaksis. Terus kita aplikasikan si pasta itunya. Terus habis itu selesai. Biasanya jangan makan, jangan minum dulu sekitar setengah jam sampai sejam. Biar Oke. dia meresap dulu ke emal giginya. Itu juga bisa dilakukan pada anak-anak ya dok? Oh iya, Gigi susu iya pun dong, kah? iya dong, iya. Oke, aku kira kalau udah gigi tetap ya. Enggak, tetap sama aja. Ya, jadi tadi sebenarnya fluoride ini memang bagus untuk mencegah lubang, Betul. tapi mungkin dalam takaran yang sesuai ya dok ya. Betul. Gitu. Jadi jangan khawatir. Jangan Manis. khawatir. Kita ke fakta mitos selanjutnya dokter. Siap. Tadi yang keempat, menyikat gigi lebih keras dapat membersihkan gigi lebih baik. Jadi tadi mitos ya dok ya, belum tentu ya dok ya. Belum tentu. Jadi Terus gimana dok kita kalau menyikat gigi dok? yang penting itu adalah caranya. Hmm. Sekali lagi itu. Jadi kita masih sikat gigi sampai gusinya berdarah sampai waduh kenceng banget, Kasihan anak kenapa lagi ya? tapi hanya bagian situ doang, bagian yang belakang, bagian deket langit-langit, lidah nggak kesikat ya sama aja kok. Jadi yang betul itu adalah caranya, tekniknya, bukan makin kenceng, makin bersih. No. Enggak iya dok. Dan misalnya sama kayak misalnya sikat giginya udah 5 kali sehari, wow gitu ya. Tapi Sikat giginya juga sama aja ya. Cukup 2 kali sehari, yang penting caranya. Nah tadi yang udah saya jelaskan, permukaan gigi seluruhnya harus kena. Bagian depan, bagian langit-langit, bagian deket lidah, deket yang gusi-gusi terutama itu harus kena semua. Intinya sih gitu. Caranya pun gerakannya misalnya muter, terus ada yang kan kalau dulu kita atas bawah tuh gini kan, ini nggak ada ininya soalnya. Nanti kalau ke dokter gigi nanti aku jelasin ya. Memang harus ke dokter gigi. Tapi sekarang gerakannya agak muter sirkular tuh juga lebih enak karena buat anak-anak lebih gampang. Muter ya dok Muter, ya? jadi sirkular gini. Ya sebenarnya boleh aja sih yang zaman atas bawah gitu juga bukan berarti salah ya. Pokoknya intinya seluruh permukaan gigi harus kesikat, bener sampai bersih, dan harus abis itu misalnya harus sambil ngaca, sambil melihat bagian sini yang gitu, jangan sambil gitu ya. Sambil narsis sedikit gitu. Iya benar. Oh iya juga sih. Dia itu kenapa ada kaca di kamar mandi, pakai gunakan kaca buat untuk ngaca sikat gigi. Sikat gigi ya. Oh benar juga ya dok ya. Iya, jadi itu yang penting caranya. Jadi sikat gigi keras bukan berarti giginya akan jadi lebih bersih, enggak. Yang penting caranya sama frekuensinya. Frekuensi caranya. Dokter dulu malah zaman saya kecil tuh diajarinnya sikat gigi bukan lagi ke atas bawah, bukan. Tapi kita nyilang gini. Nah iya. Itu setelah gede mikir gimana yang sisa segini masih dong ya. Iya. Salah ya dok ya, nggak gitu ya. Lebih baik atas bawah ya. Ya atas bawah atau sirkular gitu loh. Muter ya. Gitu. Sekarang juga banyak jenis sikat gigi. Iya, yang lebih memudahkan kita untuk menyesuaikan gitu ya. Dan yang penting tuh yang deket, yang antara gigi tuh loh, yang suka celah gitu ya. Itu suka nyelip plaknya tuh lebih susah dibersihin. Udah harus ngaca lagi. Oh udah belum ya? Udah cantik belum gitu. Iya, kebetulan saya belum ke dokter gigi dok kemarin. Tapi kayaknya masih aman sih karisku. Oke, jadi bukan pada kerasnya tapi lebih ke tekniknya. Betul, ya dok ya. Tekniknya. Tuh, jadi untuk cari tahu tekniknya yang benar harus ke dokter gigi ya dok ya. Iya, jadi jelaskan. Karena dokter gigi perlu tahu struktur gigi anak dulu ya dok ya. Betul. Masuk ya dok ya iklannya ya. Harus evaluasi dulu, screening dulu. Makanya harus ke dokter gigi. Yang terakhir dokter ya, anak ternyata wajib ke dokter gigi sebelum gigi tumbuh lengkap. Betul, ya, kukira kita ke dokter gigi pada saat kita sudah lengkap dan sudah dewasa. Betul. Ini ternyata dari kecil. Kenapa dokter? Jadi gini, kita perlu jelaskan juga sejak anak itu mulai tumbuh gigi itu mulai 6 bulan atau bahkan sebelumnya. Cek aja anaknya ke dokter gigi. Maksudnya kadang-kadang mikir, giginya kan baru tumbuh 4 atau 6 biji, baru setengah tumbuh gitu. Buat apa sih dong dicekin? Loh, jangan salah. Justru dengan kita ngecekin dari awal pertama tumbuh gigi, kita bisa tahu tumbuh kembangnya. Itu yang penting. Jadi anak-anak itu sebenarnya yang salah satu hal yang penting adalah tumbuh kembangnya. Kita nggak bisa sekedar ngeliat giginya udah tumbuh kok, udah aman lah bagus. Nggak bisa gitu. Yang kita evaluasi, kita lihat, kita periksa. Dari tumbuh pertama giginya mungkin baru setengah biji, setengah gitu kelihatan. Dari itu kita bisa lihat giginya bagus nggak sih, normal nggak sih, strukturnya bagus nggak sih. Artinya gini, kalau dari pertama tumbuh misalnya warnanya aja udah ada bercaknya, atau dia bentuknya nggak bentuk gigi bagus, agak gini atau gimana, itu kan udah jadi pertanda. Oh,
oke, ini ada kemungkinan ada kelainan struktur gigi. Oh, mungkin ini giginya rapuh. Itu kan nanti bisa jadi edukasi, kita bisa jadi orang tuanya lebih preventif. Oh, udah tahu nih kondisi anaknya nih bakal seperti ini. Jadi ke depannya biar nggak jadi masalah misalnya bolong atau apa, dia udah tahu caranya. Jadi sebenarnya yang penting itu kita mencegah ke depannya. Gimana ya? Jadi untuk tahu kondisi tumbuh kembangnya bagus atau enggak. Jadi dari gusinya pun juga kelihatan. Oh, kadang-kadang di gusinya nanti di sini ada kayak jendol, ada apa, ini ada apa. Itu Ada kan kita, resiko untuk apa? Jadi bisa langsung ditangani sebelum nanti sebelum jadi parah atau sebelum udah keburu telat telat. gitu Nah, loh. kalau keburu telat, pengalaman itu teman saya juga jadi lebih mahal banget biayanya Betul. karena harus Iya, iya, dan lagi. ini dan itu sebagainya. Jadi memang saya setuju Iya, ternyata sebelum perlu dari awal. perlu dan edukasi juga. Nanti mungkin kita bisa ajarin cara ininya gimana pembersihannya. Mungkin orang tua kadang-kadang mungkin ada yang bingung, ini ngebersihin aku susah sih dok. Kalau bersihin lidah gini kan kita bisa sambil kita edukasi, Edukasi ya. sambil kita periksa, terus kita bersihin. Jadi orang tuanya kan pada saat itu kan kita bersihin juga orang tua lihat, oh gini tuh. Diperlihatkan juga ya caranya. Iya, kita Oke. liatin juga. Jadi dari sejak gigi itu mulai tumbuh dari baby tuh periksa, nggak apa-apa, nggak diapa-apain, cuma dicek, kita lihat, oh bagus, oh ini ada kelainan struktur, oh ini harus gini, oh ini harus begini, gitu. Oh, preventif ya. Jadi Betul. kita perlu kita tahu gitu loh. Oh, ternyata anak aku resikonya nanti mungkin akan ada gigi sundulan karena ternyata ini belum Betul. selesai mau tumbuh lagi dan sebagainya ya. Benar. Jadi moms semuanya untuk memang perlu ya untuk anak pun juga 6 bulan sekali ya dok ya. 6 bulan sekali Dianjurkan harus. untuk datang ke dokter gigi gitu ya. Betul. Jadi jangan nunggu ada masalah gigi dulu baru ke dokter gigi. Tapi lebih baik memang cek aja ya dok ya ke Betul. dokter gigi. Karena kadang-kadang bolong itu ada bolong-bolong yang tidak terlihat dengan mata biasa awam, ya, dok. mata orang tua. Jadi bolong-bolong tuh bolong kecil. Jadi dan karies di gigi anak-anak itu progresnya cepet banget. Ini beda kenapa, dok? sama gigi tetap. Ya dari struktur, jadi dari awal anatomis giginya kan sudah berbeda. Berbeda tuh artinya gigi susu lebih kecil, enamelnya lebih tipis, desi lebih tipis. Jadi I see. progres kariesnya lebih cepat daripada gigi tetap. Jadi kadang-kadang bahkan kalau saya pasien-pasien yang kariesnya banyak, resiko karies tinggi, saya suruh 3 bulan udah ngecek. Karena biasanya pasti akan ada karies-karies baru kalau dia tidak menjaga oral hygiene-nya dengan benar. Tidak ada perbaikan oral hygiene. Jadi karena saya selalu bilang gini, kalau gigi yang bolong-bolong ini saya benerin semua, di satu mulut udah saya benerin. Tapi cara sikat giginya nggak dibenerin, itu nggak akan selesai. Pasti akan bolak-balik ke dokter gigi tambalannya copot lah, ada bolong baru lah, ada apa. Jadi kuncinya di rumah sikat gigi itu, oral hygiene. Oral hygiene ya orang tua juga. Betul. Ya. Jadi kasihan juga anaknya ya dok ya Iya, kalau terlalu sering bolak-balik. bolak-balik. Dan bolong ini kan bolong itu sakit ya dok ya? Betul, sakit. Sakit tuh kalau dia sudah terlalu dalam tuh pasti ada rasa ngilu, rasa sakit pasti ada. Dan yang terutama apa? Biaya. Iya benar. Ini kalau udah ada yang nggak dokter ini gigi. aja ke dokter gigi lumayan banget. Betul, makanya. Maintenance-nya lebih mahal ya daripada maintenance mengobati lebih mahal daripada kita pencegahan atau menjaga. Iya benar sekali. Ya. Tadi sudah ditegaskan bahwa memang kita wajib ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali gitu ya. Biar tadi kalau misalkan ada faktor resiko mungkin entah lubang, entah apa struktur tulang apa gigi yang memang nggak baik itu bisa langsung ditangani. Jangan nunggu ada keluhan dulu ya. Karena keluhan itu selain kita ngerasa sakit dulu juga nanti biayanya jadi lebih mahal, lebih banyak loh gitu ya. Kalau kata dokter Amdia ya. Dokter kayaknya kita udah cukup untuk membahas fakta dan mitos 1 sampai 5. Enggak ya, Dok? Tapi kita sebelum kita tutup biasanya akan ada kayak mungkin closing statement atau mungkin dokter untuk menghimbau gitu untuk para moms atau para anak-anak untuk menjaga kesehatan giginya. Kalau saya lebih yang pertama ada dua yang perlu saya tekankan. Yang pertama, jangan anggap remeh gigi susu. Ya, gigi susu itu penting sekali. Kalau mau gigi tetapnya sehat, gigi susunya harus sehat. Yang kedua, jaga oral hygiene di rumah. Satu aja, sikat gigi murah. Coba beli sikat gigi dan odolnya apa aja. Sikat giginya pakai merek apa aja yang dijual di luar, asal sesuai dengan usia dan bulu sikatnya nggak terlalu halus atau terlalu keras ya, pokoknya sesuai. Itu udah cukup. Itu aja.
Jadi nanti 6 bulan sekali ke dokter gigi itu giginya sehat, nggak perlu ada ditambal, nggak perlu keluar biaya. Sikat gigi, oral hygiene, dan jangan anggap remeh gigi susu. Udah, itu aja. Nah, itu sudah dapat tips ya bagaimana kita harus menjaga kesehatan gigi pada anak. Kuncinya adalah satu, oral hygiene. Betul. Dengan rutin Betul. gosok gigi ya, Dok ya. 2 kali Itu sehari. penting. Itu untuk orang dewasa juga perlu sih, Dok. Penting Benar-benar banget. Jadi anak-anak juga. anak-anak dan dewasa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Dokter, terima kasih hari ini sudah Sama, sharing berbagi terima ilmu kasih, kepada Mbak Ia. kami. Thank you. Semoga masih bisa bertemu di next episode membahas pastinya. kesehatan gigi yang lainnya ya, Dok ya. Thank you. Terima kasih, Thank you. Dokter Saira Sultana dan Dokter Andin. Pamit. Bye.